Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kabinetnya. Menurut Prabowo, dalam 10 bulan terakhir kabinet yang dikomandonya berhasil dengan penuh karya, kerja, dan juga prestasi. Hal itu terjadi berkat dukungan peran dan tugas para menteri. Target-target yang sudah dicanangkan pemerintah dapat tercapai secara kolektif. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Selain itu, makan bergizi gratis yang sudah disebarkan ke berbagai daerah. Semangat bekerja secara kolektif di semua lini pemerintahan merupakan target Prabowo untuk berdaulat secara ekonomi dan pangan yang menjadi penentu kemajuan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Kita menyampaikan pidato kenegaraan. Ya. Ini persiapannya dan apa yang ditekankan Presiden nanti? Memang kemudian dalam rangka memenuhi kewajiban ya untuk menyampaikan pidato kenegaraan besok hari Jumat tanggal 15 pagi Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan, kemudian juga di sore harinya akan menyampaikan pidato nota keuangan untuk tahun 2026. Jadi beliau bersama dengan tim beberapa hari ini sedang berkonsentrasi untuk menyusun pidato tersebut yang tentunya penekanan-penekanannya tidak akan keluar dari asta-cita dan apa yang menjadi program-program prioritas dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi sudah 10 bulan Pak Prabowo memimpin dan ini dampaknya juga banyak dirasakan masyarakat. Buktinya adalah 81% masyarakat setuju dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang dampaknya juga banyak dirasakan. Kalau Ratih apa yang dirasakan? Banyak dong, 10 bulan MBG terlihat. Kemudian juga banyak kerjasama bilateral, multilateral, kemudian juga ada reformasi politik, ketahanan pangan, semuanya. Ini saya udah kayak jadi narasumber di hari ini. Ini bukan porsi saya, tapi porsi masuki. Tapi sebagai masyarakat juga pastinya banyak merasakan hal-hal positif selama 10 bulan Prabowo Subianto menjadi presiden. Dan Prabowo Subianto juga menegaskan kepada para jajaran kabinetnya bahwa selama 10 bulan ini apresiasinya luar biasa, penuh karya, kerja, dan juga prestasi. Nah itu dia, kalau saya sih ngerasa salah satu yang paling penting adalah sebagai traveler begitu ya. Oh iya, apa tuh? Deal-dealan dengan EU, ini lumayan. Jadi visa kedua nanti akan dapat visa permanen 5 tahun. Waduh, siap-siap Reza. Reza nggak tampil ini cuti panjang nih kayaknya nih. Ya, tapi kita akan bahas lebih lengkapnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Ada Dede Prayudi, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat. Waalaikumsalam, halo, sehat-sehat, alhamdulillah. Lalu hadir juga bersama kami Bang Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Gimana? Kita mulai dari Mas Arya dulu ya. Mas Arya, 10 bulan ini dampak dirasakan masyarakat cukup banyak. Apa saja catatan penting dari CSIS? Baik, saya mungkin akan sebut 3 hal ya untuk menilai bagaimana kita menilai 10 bulan ini. Yang pertama, tentu standar penilaiannya adalah bagaimana stabilitas di internal koalisi. Sejauh ini memang internal koalisinya sangat stabil ya, dan relatif tidak ada gejolak di internal, dan Presiden seperti yang sampaikan Uki tadi cukup senang dengan kinerja para menteri, meskipun peluang untuk melakukan reshuffle kabinet tentu masih terbuka dan kita tidak tahu kapan itu akan dilakukan. Karena ada beberapa momentum ya. Momentum pertama mungkin menjelang 1 tahun pemerintahan. Momentum kedua mungkin terkait perkembangan politik terakhir. Atau yang ketiga tentu catatan pemerintah Presiden terhadap kinerja menteri. Yang kedua evaluasi publik. Evaluasi publik saya kira sejauh ini juga mungkin sebagian besar publik kita mayoritas puas ya. Seperti tadi survei yang disampaikan. Tetapi catatan saya justru yang ketiga. Apa itu? Bagaimana kita melihat implementasi dari program-program unggulan. Kita mulai beberapa program prioritas dulu nih, MBG. MBG Presiden menargetkan tahun 2025 itu akan dibentuk, penerima manfaatnya itu sekitar 82 juta. Kalau kita lihat tren sejak Januari sampai akhir Juli kemarin, berdasarkan data Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan, itu
serapannya atau penerimaan manfaatnya itu baru mencapai 15 juta. Oh, 15 juta, oke. Artinya kalau kita gunakan tren saja 15 juta dari 171 ya? 15 juta dari 82 juta target. 82 juta targetnya. Artinya itu pertumbuhannya rata-rata per bulan itu sekitar 2 juta. Nah, kalau kita lihat lagi datanya lebih dalam per bulan, itu memang ada anomali. Januari sampai akhir Juni, itu pertumbuhan paling tinggi, itu hanya 2 juta penerimaan manfaat rata-ratanya. Ya. Tetapi meningkat dari Juli sampai pertengahan Agustus kemarin, itu meningkat 7 juta penerimaan manfaat. Itu tentu outlier, anomali gitu ya. Nah, kalau ada apa begitu ya, sehingga peningkatan mungkin ada pertambahan struktur kita nggak tahu, atau digenjot lebih kuat gitu ya. Artinya kalau kita gunakan asumsi tren seperti itu, rata-rata pertumbuhannya itu 2 juta, itu paling mungkin bisa dilakukan sampai akhir tahun Desember 2025 itu hanya sekitar 23-25 jutaan. Kalau kita pakai pertumbuhan eksponensial pun, itu hanya sekitar 50 jutaan. Jadi masih ada progres tentu. Tapi untuk mencapai 87 juta saya kira masih sulit. Itu yang pertama. Itu yang pertama, tahan dulu. Ya. MBG biar dijawab dulu sama Mas Oki ya. Jadi ada beberapa apresiasi yang diberikan oleh Mas Arya terkait hasil survei 81% masyarakat merasakan kinerja Prabowo ini luar biasa. Kemudian juga stabilitas politik aman, terkendali, internal kabinet dan lain sebagainya. Tapi MBG, dari 10 bulan ini dari Mas Uki dan pemerintah sendiri, apa yang sudah checklist, apa yang masih on progress, apa yang masih juga jauh di harapan? Iya, pada tahun 2025 ini sebetulnya MBG itu ditargetkan itu antara 15 sampai dengan 17,5 juta penerima manfaat. Sebetulnya ya. Namun di pertengahan jalan kemudian Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana bertemu dengan Presiden Prabowo ya untuk menambah lagi. Ini targetnya tahun ini cuma 15 sampai dengan 17,5. Bagaimana kalau kita itu akan terpenuhi itu? Iya. Bagaimana kalau kita extend sampai dengan seluruh penerima manfaat yang kita target seharusnya itu untuk 5 tahun. Gitu, yaitu sebanyak 82,9 juta orang. Gitu. Apakah Anda sanggup? Ditanya seperti itu Prof. Dadan. Kan? Prof. Dadan menyatakan sanggup, lalu kemudian oke, nanti uangnya dan lain-lain itu nanti akan kita selesaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi sampai dengan hari ini sebetulnya baik itu di RPJMN misalnya ya, baik itu di target-target tertulis yang sebetulnya resmi, itu belum ada perubahan. Dan dana gelontoran tambahan juga belum turun. Jadi dapat dikatakan rencana itu memang ada. Yang dikatakan oleh Bang Arya tadi, itu rencana itu memang ada. Ya. Tapi apakah kemudian itu sudah diformalkan sampai dengan saat ini sih belum. Itu. Jadi sampai dengan saat ini kalau kita jujur ini artinya sebenarnya target 1 tahun itu kalau kita memakai target awal ya, target 1 tahun itu sudah selesai di bulan Agustus. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini ketika sistemnya memang sudah ada kan penerapan percepatannya bakal lebih mudah nantinya ya? Betul, betul. Jadi sistem MBG itu kan termasuk sampai ke level teknis, SOP dan lain-lain. Itu terus-menerus seiring berjalannya waktu, seiring implementasi mengalami perbaikan-perbaikan. Ya. Kita sama-sama tahu ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan lah. Ya. Terakhir itu kalau nggak salah, saya lupa ya, di mana, tapi ada sekitar 200-an orang. Gitu. 200-an anak, terus sebelumnya di Kupang, ya, sebelumnya di mana lagi, dan alhamdulillahnya anak-anak itu besokannya sudah fine-fine aja, sudah sekolah lagi dan lain-lain. Tapi kan di sini kan artinya harus ada perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, terutama di level SPPG. Kadang-kadang SOP-nya dari Badan Gizi Nasional itu udah bagus loh. Udah bagus. Cuman di level SPPG ini kan standar orang beda-beda. Betul. Ini beda-beda nih. Dan kualitas SDM-nya juga beda-beda. Ada yang misalnya beli makanannya terlalu cepat bahan baku. Terus
ketika dimasak sudah nggak seger. Oke. Ada yang kayak gitu ya. Iya. Sehingga ketika sudah nggak seger, apalagi ketika sudah disajikan ke anak-anak. Baik. Ini udah nggak enak lah, Itu kurang dari lebih sisi seperti itu. MBG Mas Uki. Coba Ya. kita geser lagi Mas Arya. oke. Poin pertama, poin Yang kedua boleh kedua. dilanjutkan. Nah, yang kedua ini adalah tentu Koperasi Merah Putih. Ya. Ini modelnya beda sama MBG. Kalau Koperasi Merah Putih, dia itu proses pembentukannya itu dilakukan secara top down. Jadi ada perintah instruksi presiden, surat edaran Menteri Koperasi, Diturunkan, surat ya. edaran Menteri Desa, dan dikirimkan ke semua kepala daerah. Jadi struktur pembentukannya sangat top down. Ya. Kepala daerah dilibatkan, gubernur, wali kota, sampai level paling bawah, kelurahan dan desa. Sementara MBG dia nggak melibatkan kepala daerah karena dia bentuk badan baru. Nah, yang menjadi menarik ini adalah 21 Juli kemarin, Ya. Presiden dan hampir seluruh menteri merilis data bahwa setelah dibentuk 80.000 Koperasi Merah Putih. Tapi itu catatan saya, itu baru di atas kertas. Karena itu hanya pembentukan legal saja. 80.000 itu. Tapi di lapangan belum Di lapangan mungkin beberapa ada yang sudah berjalan, tapi sebagian besar enggak. Itu hanya baru di atas kertas. Karena begini, karena surat edaran soal pembiayaan itu baru keluar beberapa minggu yang lalu. Nah, pembiayaan ini menarik ya. Pembiayaan Koperasi Merah Putih itu diambil, jadi Koperasi Merah Putih dapat meminjam dana 3 miliar sampai 5 miliar ke bank negara atau bank Plat Merah. Jadi kita bisa bayangkan 3 miliar sampai 5 miliar, 3 miliar saja dikali 80.000 itu artinya akan ada 24 triliun dana yang akan dikeluarkan oleh bank Plat Merah. Persoalannya adalah bagaimana soal kelembagaannya, bagaimana soal kapasitas pengawasannya juga kapasitas orang-orang lokal untuk melakukan itu. Dan bagaimana kalau Koperasi Merah Putihnya rugi? Nah, itu nggak ada di peraturan Menteri Keuangan. Jadi bahkan yang menarik ini begini, kalau Koperasi Merah Putih tidak bisa, jadi kan ini pinjaman 6 tahun ya. Kalau 3 miliar dibagi 6 tahun itu kan per bulannya sekitar 40 jutaan. Plus margin 6%, Koperasi Merah Putih harus bayar ke bank sekitar 45 jutaan. Kalau mereka tidak bisa bayar, itu yang akan diambil justru adalah dana desanya. Jadi ada klausul di sana. Kalau misalnya tidak ada kredit macet, itu dianggap penyaluran dana desa. Jadi nggak dianggap rugi. Nah, jadi ini bisa masalah ke depan. Kenapa? Karena ini akan memangkas mengambil dana desa. Yang sebenarnya sudah ada pos-posnya, nanti ada pembangunan di desa seperti apa. Yang kedua, kalau gagal, saya baca itu peraturan edaran Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Keuangan itu nggak ada tuh. Bagaimana kalau ini gagal? Bagaimana pengambilan dananya? Itu tidak ada. Jadi ke depan kalau ini nggak diperbaiki, kita akan mengalami kerugian yang banyak, saya kira. Oke, Bang Uki gimana? Ya, itu betul ya. Itu betul. Koperasi Kopdes Merah Putih, Kopdeskel Merah Putih, ini diniatkan memang untuk memotong simpul dari rantai pasok yang tidak diperlukan, kurang lebih seperti itu ya, supaya rentenir-rentenir, tengkulak-tengkulak itu tidak bisa mengendalikan harga, terutama harga-harga komoditas yang kaitannya dengan hajat hidup para nelayan, petani dan lain-lain. Nah, terkait dengan establishmentnya atau penerbitan si koperasi tersebut ya, betul bahwa kemarin yang di-launching oleh Presiden itu adalah kelembagaan. Jadi status hukumnya sudah jelas ya, kemudian kedudukannya juga sudah ada, terus dia secara fisik sudah hadir di mana itu juga sudah jelas dan lain-lain. Dan betul bahwa ada yang belum beres di sini ya, maka belum di-launching gitu, yaitu pertama adalah kaitannya dengan pembiayaan. Ya, financingnya ini belum beres nih, masih didiskusikan, masih dinegosiasikan ya terkait dengan dananya dari mana ya. Terakhir Bang Arya, itu pinjamannya itu bisa dari dana bergilirnya Kementerian Koperasi. Cuman memang tetap ini harus ada jaminan gitu, dan penjaminnya siapa? Nah, ini atau dana penjaminnya itu dari mana? Inilah yang belum final nih. Oke. Inilah masih digodok berarti final. Ya? Masih digodok.
kelihatannya para kepala desa itu tidak terlalu setuju kalau dana desa dipakai sebagai untuk penjamin. Menalangi ya. Jadi penjamin. Dan nggak menalangi juga, dia habis. Kalau kita lihat untuk membayarkan justru ya. Harus membayarkan ya. Cukup saldonya kan ditaruh di bank penjamin ya, bank rekening dana desa, mau saya potong ya. Jadi kalau misalnya nggak ada saldonya, itu dianggap penyertaan dana desa, jadi hilang. Jadi kelihatannya para kepala desa masih keberatan lah, masih keberatan. Terus yang kedua adalah bisnis model ya. Untuk sekarang ini kita sudah ada beberapa klaster ya, ada 7 ya. Koperasi yang kaitannya menjual obat-obatan untuk kesehatan, ada yang untuk sembako, ada yang untuk dan lain-lain. Itu ada 7. Akan tetapi memang itu kan nggak cukup. Harus ada bisnis model yang jelas. Terus abis itu capital outflow dan lain-lain lah gitu ya. In the end this is business juga ya. Dan ini memang belum matang. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu yang sudah di-launching sebanyak 80.000 itu adalah kelembagaannya. Jadi ini adalah square one dari pembentukan koperasi itu, dan jalan menuju si koperasi itu betul-betul well established, lengkap, itu memang masih Jadi running as well-nya setelah matang ini? Iya. Cuman sudah ada beberapa yang memang sudah matang, tapi kami belum berani mengklaim bahwa yang 80.000 itu sudah matang. Gitu. Cuman sudah ada beberapa yang sudah matang, sudah ada. Karena kan sebagian dari koperasi ini adalah koperasi existing. Gitu. Yang sudah ada sebelumnya. Atau dari desa yang betul-betul kepala desanya itu sangat mendukung sekali. Dan rakyatnya itu mau urunan juga buat koperasinya. Ada yang kayak begitu juga ada. Tapi kan nggak semua desa itu kan sama. Betul. Jadi kami tidak bisa mengklaim bahwa yang 80.000 itu yang sudah established banget gitu ya. Yang 80.000 itu kemarin itu adalah yang kelembagaannya itu sudah siap. Sudah siap. Walaupun sudah ada koperasi-koperasi yang sudah running well. Nah, kalau kita ngomongin soal anggaran, salah satu highlight dari kepemimpinan Pak Prabowo ini adalah efisiensi anggaran. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.